Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kita mau siapkan lagi hidup kita, hati kita, roh kita untuk kita menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Dia Allah yang layak disembah. Hanya Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan pada hari ini. Hati kami siap Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari segenap kita katakan, Tuhan Engkau adalah Allah yang baik. Mari segenap kita katakan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Mari kita katakan dari dasar hati kita, nyanyi pujian bagi Tuhan, haleluya. Dan layak dipuji, hanya Engkau yang layak Tuhan. Nyanyi pujian, nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, amin. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Karena hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Oh, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar. Terima kasih Tuhan, besar dan layak dipuji. Tuhan, inilah pengakuan dari mulut kami, nama-Mu yang besar dan layak dipuji Tuhan. Kami siap Tuhan bergembira untuk Engkau. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita bangkit berdiri semua. Kita akan segera memuji Tuhan. Kita memasuk hadirat-Nya dengan hati yang penuh bersyukur. Amin. Bersyukur halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
Allah kita yang baik, amin. Hari ini kami mau sama-sama tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sama-sama angkat pujian dan sembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terindah di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, terima kasih buat segala perbuatan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Segenap hati kami katakan Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dan kami kagum, ku kagum
perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada saat ini. Kami sudah memuji, membesarkan Engkau ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara lewat hamba-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu ada atas kehidupannya. Agar apapun yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu itu semua datang dari Engkau. Siapapun kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Terlebih kami semakin mengasihi Engkau. Kami bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Banyak jemaat yang tanya kepada saya, kapan Om gereja dibuka lagi? Ya, yang lain ada beberapa yang sudah dibuka Om. Ya, tapi secara saya jujur, saya memikirkan banyak concern kepada kesehatan saudara dan kehidupan saudara daripada saya gegabah mungkin buru-buru dan akhirnya ada sesuatu yang gak enak terjadi. Jadi saya gak mau gegabah. Cuma begini saudara, kita akan berdoa ya supaya Tuhan sendiri yang menuntun kami, para pelayan Tuhan untuk menentukan satu hari yang saya harap tidak akan terlalu lama. Kita akan membuka gereja ini kembali, tentu dengan new normal, dengan satu cara yang ya, baru ya, dengan protokoler kesehatan dan sebagainya itu. Baik, itu saja dari saya. Saudara berdoa supaya ini tidak terlalu lama lagi. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus waktu dia berhadapan dengan krisis. Ya, semua kita berhadapan dengan krisis, setingkat Rasul Paulus sekalipun. Tuhan biarkan dia masuk ke dalam pengalaman krisis. Tetapi dia tetap tenang, Paulus tetap memelihara keyakinan, Paulus tetap memelihara keberanian, enggak soal apapun yang terjadi. Saudara dapat buka di Kisah Rasul pasal 27. Ya. Nah di Kisah Rasul 27 kita tidak akan membaca semuanya, saya ringkaskan saja saudara. Tuhan menaruhkan Rasul Paulus, dia saat itu sebagai tawanan Romawi. Tuhan izinkan dia untuk pergi ke Roma, tapi bukan seperti yang dia kepingin. Dia memang sudah lama kepingin pergi ke Roma untuk menyampaikan Injil ke sana. Tapi proses perjalanan ke sana tidak pernah dia pikirkan akan seperti yang dia alami. Paulus sebagai tawanan, saudara, dan dia dibawa
oleh prajurit-prajurit Roma sebagai tawanan, dia dirantai saudara, dan mengadakan perjalanan cukup jauh dari Palestina ke Roma. Ke Roma. Ya. Nah, singkat cerita kalau kita lihat dalam perjalanan itu, kapal berlayar di Laut Tengah, Laut Mediterranean, dan belum terjadi apa-apa. Kapal yang ditumpangi Paulus sampai ke pulau Krete yang namanya, dan di situ kapal berhenti, maksudnya untuk docking, ya, untuk mengadakan docking, perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Dan sebentar akan berangkat lagi. Dan pada saat di Krete itulah, di pulau Krete itulah, Tuhan kasih tahu sama Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus kasih tahu kepada awak-awak kapal, jangan cepat-cepat berangkat dulu. Ya. Paulus disuruh Tuhan untuk menasihati awak kapal untuk tidak berangkat dulu sebab akan ada sesuatu yang terjadi nanti. Ada angin ribut yang akan terjadi. Tetapi kalau kita lihat, ya, saudara bisa lihat di Kisah Rasul pasal 27 ayat 9 sampai 12, ini awak kapal enggak percaya. Mereka lebih percaya kepada juragan kapal dan kepada nahkoda kapal. Memang ini ahli-ahli, juragan kapal, dia yang pegang kendali, yang dia pegang keuangannya. Ya, nahkoda kapal ini orang-orang ahli yang menguasai perjalanan, dia bisa hitung perjalanan. Dan menurut mereka, nggak apa-apa, jalan aja. Gitu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu kepada Paulus, jangan dulu. Dan Paulus kasih tahu kepada anak buah kapal, jangan dulu. Aku melihat perjalanan ini akan berantakan nantinya. Akan mengancam bukan cuma barang tapi juga nyawa kalian katanya. Tapi celaka saudara. Ya memang begitulah, kalau pendeta ngomong nggak ada yang dengar. Kalau hamba Tuhan ngomong nggak ada yang dengar, mereka lebih senang dengar apa kata para ahli dan sebagainya. Ya kan? Saudara dapat lihat itu Kisah Rasul 27 ayat 9 sampai 12. Ya. Cuma ini yang kita ambil sebagai pelajaran saudara. Ya. Mereka tidak sabar karena untuk tinggal lebih lama di Pulau Krete, karena mereka melihat Pulau Krete itu nggak cocok untuk tinggal di musim dingin. Mereka kepingin mencari pelabuhan yang lain yang lebih baik untuk tinggal di musim dingin. Jadi tanpa mendengarkan lagi apa nasihat Paulus, dan karena ketidaksabaran, nah ini seringkali ketidaksabaran saya dan saudara seringkali membawa masalah. Ya. Kalau kita izinkan diri kita tidak sabar, maka seringkali itu menghentar kita berhadapan langsung dengan angin ribut yang sedang menunggu di luar sana. Memang kita nggak tahu. Contoh praktisnya saja, ya kan? Ada orang cepat-cepat mau kawin. Waduh, gua mau kawin nih. Orang lain pada kawin, teman-teman pada kawin. Saya jomblo terus, dan mereka tanpa pikir panjang, ya nabrak sana nabrak situ dan tidak sabar. Mereka tidak mengambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Saudara mungkin tidak sabar untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Waduh, yang lama ini membosankan, saya kepingin yang baru, dan saudara cepat-cepat melangkah tanpa bertanya Tuhan terlebih dahulu. Saudara tidak sabar untuk pindah rumah barangkali, ya. Saudara segera bergerak, ya. Kita tidak ambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Dan kita lihat kapal ini berlayar juga langsung ke tengah badai, saudara. Ada badai yang terjadi, sudah menanti di situ. Kalau saudara baca ayat yang ke-13, pasal 27 Kisah Rasul ayat yang ke-13, perhatikan ini. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Perhatikan, Alkitab berkata angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Para awak kapal berkata, wah pas sudah, ini saatnya kita harus berangkat. Anginnya bagus, ya, cuacanya bagus, kelihatannya pas. Para awak kapal berpikir saatnya sekarang ini kelihatannya saat yang paling tepat untuk mengadakan perjalanan di Laut Mediterranean pada saat teduh semuanya. Ya. Situasi kelihatannya mendukung. Dan mereka bersandar kepada kondisi yang secara kasat mata kelihatan bagus. Kelihatan bagus. Tapi kan kita tahu kalau sudah baca kisah selanjutnya, ini justru menghantar mereka kepada angin ribut yang datang, saudara. Tiba-tiba menerpa. Jadi begini, apa yang dilihat dan dirasakan orang itu belum tentu. Apa yang dilihat dan kelihatannya baik itu seringkali menipu.
Kalau Tuhan berkata jangan berangkat dulu, tunggu dulu di pelabuhan. Sebaiknya kita dengar suara Tuhan. Sebab apa saudara? Kita sebagai manusia sepintar apapun kita sangat terbatas. Ya, kita mengukur dan mentelaah dunia ini dengan panca indera kita secara manusia yang serba terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Jadi Bapak Ibu kita belajar untuk mendengar apa kata Tuhan. Nah selanjutnya kita akan lihat bagaimana reaksi dari awak kapal, dari orang-orang yang betul kita lihat seperti apa kata Paulus. Dalam perjalanan mereka mau mencari pelabuhan yang kelihatannya lebih baik untuk tinggal di musim dingin. Mereka diterpa satu badai yang dinamakan angin apa? Angin terjemahan lama katakan angin Jurakulon, angin apa itu nggak tahu Zura ya. Dan mereka terjebak tiba-tiba, ya dihajar saudara, terombang-ambing kiri kanan depan belakang saudara. Dan kita mau melihat bagaimana reaksi orang-orang ini di ayat yang ke-15. Kisah Rasul 27 ayat 15 bilang begini. Kapal itu dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja, garis bawah itu. Kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 17 bagian lompat ke ayat 17 bagian B. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan garis bawah lagi membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Jadi apa yang dilakukan orang ya pada saat mereka berhadapan dengan krisis yang datang dengan tiba-tiba. Apa yang dilakukan orang pada saat mereka berhadapan dengan angin ribut yang datang menerpa hidup mereka. Bukan angin ribut pelan-pelan, betul-betul satu angin ribut yang dahsyat. Alkitab katakan mereka membiarkan kapal terombang-ambing. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari kata membiarkan itu mereka membiarkan kapal terhanyut. Bahasa Inggris istilahnya drifting, terhanyut di bawah gelombang dan angin. Mereka membiarkan diri mereka dan kapal mereka hanyut. Nah memang pada saat itu saudara, kapal tidak dilengkapi dengan kompas. Langit lagi tidak cerah, angin badai datang. Jadi bintang-bintang yang seringkali dipakai untuk penunjuk arah pun tidak dapat terlihat, tertutup oleh angin ribut tersebut. Dan mereka dalam kegelapan total. Gak bisa melihat apa-apa. Saya mau tanya kepada saudara, waktu saudara berada dalam situasi seperti ini juga. Berada dalam kegelapan yang total, saudara gak bisa lihat bintang, saudara tidak boleh punya kompas. Apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan? Dan banyak orang lantas apa? Mereka drifting. Mereka membiarkan diri mereka sudah hanyut. Gelombang membawa mereka kemanapun mau dibawa udah. Jadi begini Bapak Ibu, krisis dan problem dalam hidup kita membuat kita seringkali bertanya, untuk apa lagi kita berusaha? Ya, kita udah berusaha tapi ini terlalu besar, untuk apa lagi kita udahlah, ya ngedrift aja, ya. Biarkan aja gelombang membawa kita kemana mereka mau. Sebab ngapain fight lagi? Ngapain berjuang lagi? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Situasi begitu gelap, ombak begitu besar. Jadi kita udah lepas aja lah. Udah. Itu yang pertama yang orang lakukan pada saat angin ribut itu datang. Yang kedua yang orang cenderung lakukan pada saat angin ribut datang, saudara kita bisa lihat dalam Alkitab. Ya, Kisah Rasul 27 ayat 18 dan 19. Kisah 27 ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai apa? Garis bawahi, membuang muatan kapal ke laut. Ayat 19, dan pada hari yang ketiga, udah 3 hari 3 malam saudara. Mereka membuang apalagi? Alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Jadi muatan kapal, barang-barang yang berharga, kargonya bersama dengan peralatan-peralatan kapal. Sebenarnya peralatan kapal kan penting juga saudara. Dibuang semua udah. Pelajarannya buat kita. Ya, tatkala mungkin orang dilanda krisis, yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka mulai drifting. Mereka tidak berbuat apa-apa lagi, mereka mengalir saja. Mereka terhanyut. Kemudian
Mereka melangkah kepada yang kedua. Mereka setelah 3 hari mereka tidak melihat ada pertolongan. Semuanya gelap. Gelombang bukannya malah semakin besar. Mereka mulai buang barang-barang. Mereka mulai buang barang-barang berharga dong yang di dalam kapal, saudara. Ya, mereka mulai buang barang-barang dari kehidupan mereka. Mereka mulai membuang surah muatan kapal, bahkan alat-alat kapal. Dan akhirnya di ayat 38, kalau kita lompat di ayat 38 pasal 27, mereka membuang gandum. Gandum buat makan dibuang. Makanannya dibuang. Nah, sering saat kita menemukan diri kita di dalam badai, dalam krisis kehidupan ini, maka kita tergoda untuk membuang hal-hal yang justru sebenarnya penting untuk hidup ini. Penting untuk kehidupan saya dan saudara. Apa yang saya maksud? Kita mungkin membuang nilai-nilai kehidupan yang kita punya sudah sejak lama dari sekolah minggu, sudah mungkin diajari nilai-nilai kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi begitu krisis datang, kita bingung, kita nggak tahu mau berbuat apa, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, terombang kian kemari, mau lihat pimpinan bintang juga nggak ada, kompas nggak ada. Apa yang dibuat? Mereka drift. Dan yang kedua, mereka lempar semua yang ada di kapal. Bahkan barang-barang yang bernilai tinggi, bahan makanan juga dibuang. Saudara, banyak orang sudah membuang goal dalam hidup mereka waktu mereka dalam keadaan krisis. Banyak orang sudah lupa arah tujuan kehidupan mereka waktu mereka dalam keadaan krisis. Banyak orang membuang nilai-nilai yang indah dari firman Allah waktu mereka berhadapan krisis yang besar, yang panjang, yang gelap dalam hidup mereka. Sering dalam keadaan krisis kita tergoda untuk membuang hal tersebut. Kenapa? Karena memang kita tertekan, kita stres. Dan kita seperti udah bingung saudara, kita mau melepaskan diri daripada semuanya. Kita menyerah saja. Kita menuruti apa kata hati kita. Dan kita buang nilai-nilai yang kita sudah belajar dari kecil. Semuanya dilupa, semuanya menjadi tidak berharga. Itu yang kedua. Yang ketiga di ayat ke-20 surah, apa yang dilakukan para awak kapal waktu berhadapan dalam keadaan krisis itu ayat 20 katakan setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya apa saudara? Garis bawah itu. Akhirnya apa? Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Nah ini yang paling parah. Orang kalau sudah putus harap mau bikin apa? Ya. Hal terakhir yang akan dibuang saudara saat kita berhadapan dengan krisis berkepanjangan adalah harapan. Para awak kapal telah menghabiskan waktu 2 minggu. Gak berhenti itu angin. 14 hari ya diterpa angin ribut di dalam kegelapan total di dalam kapal kecil di tengah laut Mediterranean yang luas itu. Mereka terhempas sekian kemari oleh angin ribut tersebut sehingga membuat mereka melepaskan semuanya termasuk yang terakhir melepaskan pengharapan mereka. Saya nggak tahu mungkin saudara merasakan hal yang sama pada hari-hari ini. Ya, saudara sedang menghadapi problem yang semua orang juga alami. Ya, berkepanjangan saudara. Kita pikir ya ini virus corona paling 2 minggu habis selesai kita masuk new normal. Atau kita masuk keadaan normal yang biasa aja. Taunya nggak bisa nih new normal. New normal pun belum sampai sekarang. Berminggu-minggu saudara menghadapi ini. Berbulan-bulan. Nah saya nggak tahu sampai kapan. Dan orang-orang ini sudah sampai kepada satu titik di mana mereka membuang semuanya. Dan sekarang mereka sampai kepada titik terakhir, titik keputusasaan. Jadi saudara ingat, kenapa mereka putus harap? Kenapa mereka putus asa? Karena mereka melupakan bahwa Tuhan
itu masih pegang kontrol. Ini yang dilupakan. Mereka tidak ingat. Dan mereka dari awal sudah meniadakan Tuhan. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka melupakan bahwa ada Tuhan yang masih duduk di tahtanya di surga. Mereka lupa bahwa Tuhan mempunyai rencana. Mereka lupa bahwa Tuhan dapat memberikan, dapat menyuntikkan pengharapan dalam situasi yang sama sekali tidak punya pengharapan. Mereka lupa itu. Mungkin juga mereka lupa kalau Tuhan masih ada. Mereka pikir juga Tuhan udah mati barangkali. Nah, bagian yang menarik daripada kisah yang kita baca di Kisah Rasul 27 inilah adalah bagaimana reaksi Paulus. Sebab saudara lihat reaksi Paulus 180 derajat berbeda dengan reaksi para awak kapal. Para awak kapal sudah putus asa dan mereka berkata, situasi sudah tidak ada harapan. Ya, mereka kecil hati, mereka depresi, dan mereka sudah membuang semuanya dan mereka sudah putus harap. Mereka berusaha supaya kapal jangan tenggelam. Tapi usaha mereka sepertinya sia-sia. Tapi Paulus, perhatikan, Paulus biarlah ini menjadi contoh bagaimana saudara sebagai anak-anak Tuhan mempunyai sikap yang berbeda tatkala kita ada sama-sama di perahu menghadapi kritis, menghadapi gelombang besar ini. Paulus tenang, saudara. Kenapa? Karena Paulus punya Tuhan, itu aja. Paulus tenang dan dia penuh keyakinan. Dia tetap teguh dalam hatinya di tengah-tengah krisis. Dia tidak dibingungkan dengan keadaan itu. Nah, saya mau bilang begini, kita belajar satu hal. Salah satu ujian dari kekristenan itu apa sih? Salah satu testing ujian dari kekristenan. Ujian ini akan menunjukkan orang Kristen macam apa kita. Adalah bagaimana kita menangani krisis. Ujian dari kekristenan adalah bagaimana orang Kristen menangani krisis yang satu saat pasti datang menghantam hidup mereka. Saya mau bilang begini, memang lebih mudah bagi seorang Kristen hidup pada saat semuanya berjalan baik. Mudah. Tatkala semuanya baik-baik saja. Oh, tatkala doaku dijawab. Begitu doa sekarang besok udah langsung dijawab. Puji Tuhan, bisa lompat-lompat dan menari-nari, saudara. Saat kita berada dalam keadaan yang sehat, mudah jadi orang Kristen yang seperti itu. Saat gaji kita lagi diberkati Tuhan, gaji kita meningkat terus. Dan gampang menjadi orang Kristen pada saat-saat yang seperti itu. Tapi orang Kristen ujian iman itu akan datang, ya, testing atas orang datang, ya, dan menunjukkan bagaimana kita menangani krisis. Bagaimana sikap kita dalam menangani krisis. Ujian iman kita adalah saat problema mulai datang, saat angin ribut mulai datang, saat kegelapan menerpa. Dan kita tergoda untuk kehilangan dan membuang banyak hal ternyata di sini dalam contohnya. Kita tergoda untuk kehilangan pengharapan, tergoda untuk ngedrift, tergoda untuk membuang hal-hal yang penting dalam hidup ini. Nah, ini lagi yang saya mau tekankan. Ya, perhatikan ini, Bapak Ibu. Kita nyinggung soal karakter. Ya. Karakter, ya, itu dinyatakan di mana? Karakter saudara yang sebenarnya diwujudkan, dinyatakan di mana? Saya mau bilang begini, karakter kita dinyatakan justru pada saat krisis. Kan saya sudah katakan, ya, kalau buah jeruk ditekan, dipres, yang keluar apa? Yang ada di jeroan dia. Nggak mungkin buah jeruk dipres yang keluar jus mangga. Nggak ada seperti itu, saudara. Yang ada di dalam dia, saudara. Jadi saudara, karakter kita itu akan dinyatakan keluar pada saat kita ditekan, pada saat krisis datang. Nah, saya mau bilang ini, karakter tidak dibentuk pada saat krisis. Krisis justru menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sekali lagi, karakter tidak, saudara, dibentuk, saudara, pada saat krisis. Karakter atau pada saat krisis, justru karakter itu akan dimunculkan siapa kita sebenarnya di situ. Saudara pengen tahu kapan karakter dibentuk? Karakter dibentuk bukan pada saat krisis, tapi karakter dibentuk hari lepas hari dalam keadaan yang biasa, dalam rutinitas hidup kita sehari-hari. Disitulah kita sedang dibentuk karakter kita. Waktu angin ribut datang, udah bukan pembentukan karakter itu, saudara. Disitulah saudara akan menunjukkan siapa saudara sebenarnya.
di dalam Tuhan. Karakter dikembangkan pada saat hari lepas hari dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Rutinitas hidup keseharian kita, di sanalah saudara karakter itu dibentuk. Tapi karakter dinyatakan waktu kita masuk dalam situasi yang mengancam kita. Kita jadi orang pengecut, kita jadi orang tanpa iman, kita jadi orang hilang harapan. Kapan? Ya waktu saat krisis datang. Orang kan lihat, oh kayak begini. Nah pertanyaannya, mengapa Paulus kok begitu pede? Kenapa dia begitu pede? Dia tenang dan dia seperti menguasai keadaan walaupun dia korban, saudara. Saudara perhatikan, ini susah, saudara. Ini bukan maunya Paulus. Ya. Paulus punya rencana untuk pergi pada waktunya dia sendiri, pada saat yang gak kayak begini. Tapi ini kan gara-gara dia ditawan oleh Romawi, orang Roma mau bawa dia ke Roma. Ya. Dan Paulus sudah kasih tahu, di perjalanan gak bagus nih, gak didengerin. Dan akhirnya Paulus terbabit. Ini bukan salah Paulus, Paulus terbabit di dalam kesalahan orang lain. Ini paling susah, saudara. Kalau kita jadi korban kesalahannya orang. Tapi Paulus tenang aja dia. Nah kenapa demikian? Kenapa Paulus boleh menjadi contoh dan teladan daripada orang Kristen yang luar biasa, yang kuat? Ada 3 hal. Ya. Ada 3 kebenaran yang kita lihat nanti, sederhana saja. Ya. 3 kebenaran dasar, 3 keyakinan dasar dalam kehidupan Kristen yang merupakan 3 jangkar. Merupakan 3 jangkar bagi jiwa kita. Dengan 3 jangkar ini kita akan menjangkarkan hidup kita di atas batu karang sehingga saudara, kapal itu tidak akan terombang-ambing. Dikatakan mereka melemparkan jangkar-jangkar. Kita perlu kestabilan pada saat ini, saudara. Sehingga angin krisis boleh datang, bertiup atas saudara dan saya, mau menghamparkan saudara, tapi saudara mempunyai jangkar yang kuat sehingga saudara tidak ngedrift. Saudara punya pendirian. Kenapa? 3 hal ini yang kita akan lihat dengan cepat. Yang pertama, jangkar pertama dalam krisis seperti apa yang diyakini, seperti apa yang dipegang oleh Paulus, Allah yang saya sebut sebagai hadirat Allah. Hadirat Allah. Di tengah angin ribut itu, Paulus bilang begini di Kisah Rasul 27, ayat 23 dan 24. Kisah 27 ayat 23. Ini kata Paulus, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah. Wow, saudara. Seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Dari ayat ini kita tahu bahwa, di tengah badai yang kelam, di tengah badai yang gelap, di mana kita nggak bisa lihat Allah, tapi Allah bisa lihat di mana kita. Allah tahu di mana Paulus. Dia ditawan oleh Romawi, mau dibawa ke Roma untuk berhadapan dengan kaisar, untuk diadili. Dan dia sekarang seperti sendirian di tengah-tengah tawanan, di tengah-tengah mungkin orang-orang kafir yang tidak mau dengar-dengar, yang tidak mau percaya, ya, di tengah-tengah kegelapan, ya. Dan Paulus bisa saja berkata, di mana engkau Tuhan? Kenapa begini nasibku? Ya, ini kan bukan salahku, ini gara-gara mereka tidak mau mendengar. Kenapa aku harus menderita? Saudara, ini bukan kesalahan Paulus, apalagi kalau kita yang salah. Paulus tidak salah, nih dia kegeret saudara, dengan kesalahan orang lain. Ya, tapi puji Tuhan, kenapa Paulus tetap kuat? Pertama, dia tahu ada yang namanya hadirat Allah. Tatkala kegelapan dia nggak bisa lihat di mana Allah ada, tapi kita tahu Allah bisa melihat di mana kita ada. Hadirat Allah. Jadi begini saudara, badai tidak dapat menyembunyikan saudara dan saya dari Tuhan. Camkan itu saudara. Badai besar kayak bagaimanapun tidak membungkus dan menyembunyikan saudara sehingga Allah gak bisa lihat saudara. Ya, kita mungkin tidak dapat melihat dia, tapi dia dapat melihat kita. Kita mungkin berpikir, Tuhan engkau kok jauh amat enggak? Engkau kok ribuan atau jutaan kilometer jauhnya daripadaku. Tapi saudara, dia ada.
Dia memperhatikan kita, dia tahu alamat kita, di mana kita berada. Dia tahu Paulus ada di tengah laut Mediterranean, sendirian mungkin di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah kegelapan. Dan Tuhan mengutus asisten pribadinya itu para malaikat. Asprinya Tuhan. Seorang malaikat kasih tahu kepada Paulus, jangan takut Paulus. Aku ada melihat engkau di tengah-tengah badai, di laut tengah, di kapal itu. Dan saudara, bukankah kita sudah sering membaca dan mendengar, tapi harus selalu diingatkan, Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tambah lagi ayat lain, Matius 28 ayat 20b. Kalau belum cukup saudara, Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau belum cukup lagi, Yohanes 14 ayat 16. Ya, ini permintaan Yesus kepada Bapa. Yesus bilang apa dalam doanya? Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai engkau 1, 2, 3 hari. Supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Wow, ini kan luar biasa banget saudara. Baca dan lihatlah ayat ini dan renungkan. Dan mulai saudara, Roh Kudus pindahkan dari pikiran kita, dari otak kita ke hati kita. Berkali-kali Alkitab berkata bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada di sana. Kita tidak pernah mengalami apapun sendirian. Allah beserta kita. Itu jangkar pertama, yaitu hadirat Allah. Kehadiran Allah. Jangkar yang kedua di dalam krisis yang kita harus labuhkan adalah Kisah Rasul 27 tadi ayat 24. Nah di sini Paulus mengutip perkataan dari malaikat yang pada malam hari berdiri di sisinya, utusan sorga yang datang diutus Tuhan, Kisah Rasul 27 ayat 24, dikutip perkataannya oleh Paulus. Paulus bilang begini, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, garis bawah itu. Engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, garis bawah itu, karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat gara-gara engkau, karena engkau. Dengan perkataan lain Tuhan berkata kepada Paulus, Paulus, oke gelombang ini memang ada. Ya orang-orang teman-teman sekitar kamu itu udah gak punya pengharapan. Tapi Paulus, aku punya rencana untuk hidupmu. Engkau harus ketemu Kaisar, itu rencanaku. Engkau harus ketemu dengan Kaisar. Jadi saudara, Tuhan berkata kepada Paulus, oke Paulus, engkau berada dalam kapal ini karena rencanaku juga ada di dalamnya. Karena aku punya rencana, aku bukan tidak mengkontrol, aku mengkontrol segala perkara. Aku punya rencana yang lebih besar untukmu. Aku punya rencana yang lebih besar dari badai ini untukmu. Badai ini bersifat temporal. Ya, yang engkau akan alami. Tapi rencanaku lebih besar daripada badai yang bersifat temporal ini. Itu jangkar kedua dalam krisis. Adalah ada yang namanya maksud rencana Tuhan dalam hidup saudara. Percaya enggak saudara? Ada yang namanya maksud rencana tujuan Allah dalam hidup saudara. Nah saudara perhatikan ini. Setiap orang Kristen harus ngeh. Setiap orang Kristen harus sadar bahwa dia mempunyai takdir Allah dalam hidupnya. Dia berjalan dalam dunia ini bukan kebetulan. Jangan saudara sangka saudara hadir dalam dunia ini, ya kebetulan aku ada di sini. Ya, aku nggak mau hadir kok tiba-tiba nih siapa punya perbuatan aku tiba-tiba hadir di sini. Saudara ada dalam dunia ini bukan cuma sekedar mau menu-menuin dunia toh. Ya, dunia udah rapat penduduknya 7 miliar, ketambahan lagi saudara. Sehingga saudara katakan, saya ada dalam dunia ini ngapain sih? Apa artinya sih? Cuma menu-menuhin tempat toh. Bukan saudara. Setiap orang Kristen saya mau katakan harus mempunyai perasaan bahwa saudara ada rencana Tuhan untuk hidupnya. Ada takdir Tuhan menghadirkan dia di muka bumi ini mau bikin apa. Dan saya mau bilang ini, tidak ada apapun yang luar biasa terjadi dalam dunia ini termasuk krisis, termasuk kegelapan. Yang bisa merubah tujuan Tuhan, rencana Tuhan untuk hidupmu. Kecuali saudara sendiri yang gak mau taat sama Tuhan.
Yang bisa merubah rencana Tuhan adalah saudara sendiri yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Saudara. Saya mau katakan krisis sebesar apapun tidak dapat merubah tujuan akhir daripada rencana Tuhan untuk hidup saudara, kecuali saudara sendiri yang merubahnya karena ketidakpercayaan. Tidak ada di luar sana saudara yang dapat mengubah rencana Allah untuk hidup saudara, ya. Tuhan serahkan itu kepada saudara, saudara mau percaya apa enggak? Apapun yang terjadi di luar sana, krisis, angin ribut, tidak dapat mengubah tujuan dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Selama saudara berkata, ya Tuhan aku percaya dan aku akan melakukan kehendak-Mu. Saya mau bilang begini saudara, tujuan Allah lebih besar daripada situasi apapun yang kita alami. Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar daripada setiap problem yang saudara dan saya sedang hadapi. Jadi berbahaya anak-anak Tuhan. Berbahaya kalau kita lebih fokus kepada problemnya daripada fokus kepada maksud tujuan Allah dalam hidupmu. Itu bahaya. Banyak orang lebih fokus kepada persoalan dan problemanya daripada fokus kepada rancangan Tuhan dalam dirinya yang berkata, aku tidak mempunyai rancangan-rancangan kecelakaan dalam hidup saudara. Itu jangkar yang kedua. Aku punya rencana untuk hidupmu. Jangkar yang ketiga yang memberikan keyakinan kepada Paulus dalam krisis yang sedang dihadapi di Laut Mediterania adalah ayat 25. Di mana Paulus berkata di ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya, garis bawah ini, semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Semuanya pasti terjadi seperti yang dikatakan Allah kepadaku. Allah nggak bohong. Jadi jangkar ketiga adalah yang dipegang oleh Paulus adalah janji Allah pasti. Janji Allah, apa yang dia sudah katakan kepadaku melalui malaikatnya, itu pasti terjadi. Tuhan tidak pernah gagal memegang perjanjiannya. Angin ribut tidak dapat menyembunyikan kita daripada Allah sebab Tuhan selalu beserta kita. Janjinya itu bukan abal-abal, janjinya itu pasti, saudara. Nah, kita mungkin sekarang lewat pandemi yang sudah kita alami sekian lama ini, saudara sedang menghadapi krisis, saya tahu itu. Krisis yang mempunyai potensi untuk merusak. Problem yang kita hadapi itu besar banget dan kita pikir, sudahlah kapal ini akan tenggelam barangkali. Tapi perhatikan firman Allah pada siang hari ini. Tuhan bilang begini kepada saudara dan saya, engkau bisa saja kehilangan muatan kapal. Sebab muatan kapal engkau sudah buangin. Engkau bisa saja kehilangan benda-benda penting di kapal laut. Peralatan-peralatan kapal engkau sudah buang semua. Bahkan engkau bisa saja kehilangan kapalnya itu sendiri. Nanti kita lihat tuh kapal itu hancur, saudara. Kandas kapal itu. Engkau bisa kehilangan kapal itu sendiri. Nah, dan bukan cuma itu, engkau akan nyebur semuanya ke laut, basah kuyup. Tapi engkau akan berhasil melewatinya. Dan sampai ke tujuanmu. Karena semua perjanjian Allah tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Tuhan menggenapi perjanjiannya. Walaupun basah kuyup, walaupun ada yang hancur juga sih saudara. Kita sedang hidup di dunia yang seperti itu. Jadi mari kita percaya kepada Allah. Seperti Paulus berkata, aku percaya kepada Allah ini. Kita harus punya percaya dan keyakinan di tengah-tengah krisis. Kepada apa? Bukan kepada kemampuanmu. Sebab kemampuan kita sudah pada habis semua. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang sudah memberikan putranya kepada saya dan saudara untuk mati di kayu salib. Dia sudah memberikan yang terbaik, masakan bersama dengan dia tidak memberikan yang lain. Keselamatan untuk kehidupan kita, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Dan apa yang kita akan lakukan sementara menantikan krisis berakhir? Baca di ayat 29, ayat terakhir. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Apa yang kita akan lakukan sementara menantikan krisis berakhir? Dikatakan di ayat 29, mereka membuang 4 sauh di buritan
Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Jadi buang jangkar. Jangkarkan dirimu di atas kebenaran-kebenaran Allah. Ya, dan berharap hari lekas siang. Artinya berharap ini saya berharap ya. Ayat ini boleh saudara pegang. Ya. Kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Apa kata berharap mudah-mudahan? Ini bicara tentang doa, saudara. Jadi saudara, pada masa menunggu ini mari kita berdoa dan berdoa, berharap agar badai segera berlalu, hari segera siang. 14 hari mereka masih terkatung-katung di laut. Tapi sebagaimana saudara bisa baca kisahnya, kapal itu terdampar, hancur kapalnya. Dan mereka semua terjun ke laut, tapi enggak ada yang mati, enggak ada. Mereka semua sampai dengan selamat di darat. Saudara percaya bahwa saudara akan melewati krisis ini. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Amin. Jangan buang pengharapanmu di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus, oh Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Oh Yesus terlebih. Mari bangkitkan iman saudara. Haleluya, bangkitkan kembali pengharapan saudara. Haleluya, jangan seperti orang dunia yang tidak punya pengharapan saudara. Haleluya, mari kita taruhkan, fokuskan perhatian kita kepada Yesus yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yakinkah saudara bahwa yang di dalam saudara itu Tuhan katakan, aku memberikan seorang penolong yang lain. Yesus secara fisik tidak di bumi ini, dia di surga. Tapi untuk menggantikan kedudukannya dia berikan Roh Kudus yang sama tingkatannya, sama pangkatnya. Untuk tinggal bukan di luar kita tapi di dalam kita. Dan ini kekuatan kita, ini pengharapan kita, Roh Kudus. Untuk menyertai kita selama-lamanya. Yesus terlebih besar, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar
Jangkar yang pertama, yakinlah hadirat Tuhan itu ada. Haleluya. Tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut. Apakah saudara melihat hal ini, saudara? Mungkin saudara nggak lihat malaikat datang. Tapi ada yang lebih besar dari malaikat. Roh Kudus itu kan dalam diri saudara. Firman Tuhan ada dalam diri saudara. Jangkar yang pertama hadirat Allah. Jadi saudara, mari kita bangkitkan. Percaya hadirat Tuhan. Mulai berdoa di dalam Roh Kudus. Dan hadirat Allah dapat saudara rasakan. Dia ada saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Jangkar yang kedua adalah aku punya rencana. Kalau mau engkau bekerja sama dan percaya kepadaku, engkau tidak akan mati, engkau tidak akan gagal. Sampai genap rencanaku di dalammu, dalam hidup ini. Kecuali aku gak percaya Tuhan, ya sudah habis cerita. Sekarang saya punya percaya bahwa Tuhan punya destiny untuk hidupmu. Dan rencana Tuhan lebih besar dari gelombang, lebih besar dari krisis, lebih besar. Krisis yang kita hadapi bersifat temporal. Dan rencana Tuhan lebih besar daripada itu semua. Takdir Tuhan untuk hidup. Tuhan berkata bukan rancangan kecelakaan. Jangan. Makanya bahaya saudara kalau kita fokus kepada. Memang manusia cenderung fokus kepada apa yang kelihatan. Mari kita latih iman kita untuk fokus kepada Tuhan. Fokus kepada perjanjian. Fokus kepada apa yang ada di dalam kita. Haleluya. Dia lebih besar. Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara lebih besar. Yang ketiga saudara, janji Allah. Tuhan tidak pernah gagal memegang janji. Paulus katakan, tabahkan hatimu. Saudara-saudara, kan aku percaya kepada Allah. Semua yang dia katakan pasti jadi. Pasti jadi. Oh Yesus telah. Amin, amin, amin. Mari sembah dia. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya, di dalamku lagi katakan di dalamku dia lebih besar, selama-lamanya menyertai kita. Di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara yang di rumah, mari bangkitnya, mulai berdoa. Mari rasakan semua. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mari dengan iman. Mungkin saudara tidak merasa apa-apa, tapi percaya kepada firman Tuhan. Sebab iman itu beda dengan perasaan. Perasaan saudara mungkin berbeda, tapi kita punya iman. Kita punya firman Tuhan yang berkata, yang berlawanan dengan apa yang dikatakan dunia ini. Fokus kepada itu. Haleluya. Mari saudara, saya mau saudara mengangkat tanganmu, mengangkat hatimu, mengangkat wajahmu kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Sembah dia. Dia ada. Haleluya. Dia ada. Dia ada. Dia kirim utusannya bahkan yang lebih besar dari malaikat Tuhan, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mulai berdoa, saudara, berdoa di dalam Roh Kudus. Uralabatakarabayara sankarabaharabayara sikiyara barabatu rabakarabayara sanka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tengah-tengah kegelapan malam, di tengah-tengah gelombang-gelombang besar dan krisis yang seperti belum dapat dilihat di mana ujungnya. Paulus dan orang-orang itu terombang-ambing 14 hari, 14 malam seperti tidak ada pertolongan.
Oh Tuhan, tapi kami bukannya seperti orang dunia yang tidak punya pegangan apapun. Tatkala semuanya gelap, tatkala tidak ada bintang, tatkala tidak ada kompas, kami punya kompas firman Allah. Kami punya kompas kuasa Roh Kudus yang menunjukkan, ya aku ada bersama dengan engkau. Jangan takut Paulus. Engkau akan sampai dan berbicara kepada Kaisar Romawi. Aku punya rencana untuk hidupmu. Saudara, kalau saudara punya, yakin bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup. Sembah dia. Sembah dia. Mari percaya, berharap kepada perjanjian Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami masih harus masuk ke gelapan yang malam. Masih akan terombang-ambing dengan gelombang yang besar. Bahkan mungkin ada kerugian-kerugian yang terjadi sebab barang-barang di kapal itu dibuang semua. Haleluya, haleluya. Bahkan mungkin kapal pun akan hancur, tapi Tuhan, Engkau selalu memelihara nyawa kami. Dengan yang sisa yang masih ada, Engkau akan pulihkan itu semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan seluruh Elohimers Tuhan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, malaikat Allah, Allah yang besar Tuhan hadir dan turun Tuhan Roh Kudus di setiap rumah tangga, di setiap biduk rumah tangga yang ada, supaya jangan mereka gopoh-gopoh, supaya jangan mereka menjadi tidak sabar dan berbuat hal-hal yang salah. Mereka tetap berharap dan sandar kepadamu Tuhan Yesus. Kami punya pegangan Tuhan di dalam Engkau. Apa yang kami pegang dalam dunia ini bisa hancur, kapal itu bisa hancur. Tapi Tuhan, Engkau selalu mempunyai cara yang mungkin Tuhan kami tidak dapat memikirkannya sekarang. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana semua awak kapal itu karena Paulus semua sampai ke darat. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, penyertaan-Mu dari hari ke hari sempurna sampai Tuhan krisis ini berlalu. Dan kami Tuhan Yesus bersangkut paut iman kami menjadi lebih kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu ujian pencobaan bukan mau menghancurkan kami dan merusak iman kami, justru mau memperkuat iman kami supaya kami lebih mengenal siapa Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa dalam sorga, memberkati para Elohimers Tuhan. Berkati worship leaders, para singer, pemain musik yang memegang kamera yang ada Tuhan. Bagian editing Tuhan Yesus yang memegang chorus board, mixer, dan semua kami yang hadir pada siang hari ini. Dan yang hadir juga di rumah-rumah Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan Yesus. Tuhan, tidak ada jarak Tuhan Yesus antara Engkau dengan umat-Mu. Kalau ada yang susah, kalau ada yang takut, kalau ada yang sakit, haleluya, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala ketakutan umat-Mu dihancurkan, diusir di dalam nama Tuhan. Umat-Mu akan selamat Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap memandang dan berharap sandar kepada Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal Tuhan Yesus. Harus jadi semuanya. Kami lawan dan hancurkan segala perkara-perkara yang kelihatannya melawan itu semua. Yang berlawanan dengan rancangan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan iman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintahan bangsa negara kami Tuhan, di pusat, di daerah, wilayah, juga khususnya kota Kabupaten Sidoarjo ini kami doakan Bapak Bupati, Tuhan Yesus, Wakil Bupati Tuhan, para jajaran wakil rakyat Tuhan, kepolisian, militer kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan pandemi corona ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang paling tahu Tuhan Yesus, haleluya. Tapi kami umat-Mu tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, kami punya Tuhan. Kami undang Tuhan di biduk Tuhan, di biduk rumah tangga kami, di biduk usaha kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkatilah umat-Mu Tuhan, berkatilah, 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 berkatilah. Haleluya. Angkat tangan saudara, terima berkat ini. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa dan kasih putranya Yesus Kristus dan penyertaan dan bimbingan Allah kuasa Roh Kudus ada menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai sekarang, besok, dan seterusnya sampai Maranatha
Yesus datang di awan-awan permai menjemput kita. Kami sudah menerima berkat ini dengan iman, sebab kami sudah berdoa di dalam nama, bukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nahkoda kehidupan kami. Percaya katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Tuhan berkati.